Coach Yosepin, selamat siang. Kami dari kelompok Reformasi Politik. Lalu kita akan menjelaskan seputar tentang map tentang beberapa jejak reformasi politik yang kami amati. Dimulai dari Clarissa. Pertama ada B.J. Habibie. Pemerintahan B.J. Habibie sebagai presiden dimulai pada 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. B.J. Habibie ini membantu dengan naiknya harga nilai rupiah terhadap dolar, membantu persoalan utang dari luar negeri, kebebasan pers, pemilu multipartai dan sebagainya. Dan tapi sementara itu juga ada turunnya kepercayaan dari publik elit politik, berkurangnya penemuan sumber daya material, menurunnya daya beli masyarakat, kemiskinan dan lain-lain. Isunya karena pada masa pemerintahan B.J. Habibie sedang ada konflik dengan Timur yang berakhir dengan lepasnya mereka dari Indonesia. Hal ini membuat kepercayaan beliau dari masyarakat dan para elit menurun berat. Kurangnya dukungan komunitas politik membuat pemerintahan pada masanya mengalami berbagai praktik kekerasan, disintegrasi sosial, dan rapuhnya legitimasi kekuasaan yang dia pimpin. Itu saja untuk B.J. Habibie. Lalu dilanjutkan oleh Gus Dur. Jadi Gus Dur adalah salah satu presiden Indonesia yang memiliki agama Islam yang sangat kental. Karena Presiden Gus Dur berasal dari lingkungan pesantren. Selain berasal dari lingkungan pesantren, kakek dari Gus Dur adalah pendiri dari NU. Lalu pada masa pemerintahan, Gus Dur melakukan sangat banyak hal. Salah satunya adalah membentuk Kabinet Persatuan Nasional dan menghapus hukum-hukum yang membuat kaum minoritas dirugikan. Kekurangan pada Presiden Gus Dur adalah banyaknya angka pengangguran di Indonesia. Selain banyaknya angka pengangguran di Indonesia, Presiden Gus Dur juga sangat kurang dapat memimpin karena keterbatasannya dalam melihat. Dilanjutkan oleh Megawati. Oke, pada pemerintahan Megawati pada 2004 terjadinya konflik Papua dan Aceh, tergantung isunya. Dan pada masa pemerintahan Megawati hingga 2001-2004 pertumbuhan Indonesia mulai stabil, tetapi adanya krisis ekonomi yang Megawati harus lalui. Ada juga beberapa hal yang dilakukan Megawati saat menjadi presiden. Yang pertama, penanggulan krisis ekonomi. Kedua, reformasi politik. Ketiga, penyelesaian konflik. 4, hubungan luar negeri. 5, pembangunan infrastruktur. Dilanjutkan oleh SBY. Dalam pemerintahan yang dilakukan SBY terjadi berbagai kebijakan dan program yang mencakup bidang ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Pada pemerintahannya dilakukan reformasi ekonomi, peningkatan infrastruktur, program bantuan sosial, dan upaya untuk mengatasi masalah korupsi. Isu-isu yang ada pada pemerintahan SBY, penanganan terhadap korupsi, pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, keamanan nasional, dan isu lingkungan. Selain itu ada juga isu-isu seperti peningkatan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan hubungan dengan negara-negara tetangga yang menjadi perhatian selama masa pemerintahannya. Dilanjutkan oleh Jokowi. Pada masa periode pertama Jokowi, Pak Jokowi di sini tuh memprioritaskan infrastruktur, kesejahteraan sosial, bisa jadi pendidikan dan kesehatan seperti BPJS dan lain-lain. Nah, lalu untuk periode kedua sendiri, Pak Jokowi juga meningkatkan infrastruktur jalan tol ke seluruh bagian Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dengan sampai ke pelosok-pelosoknya.
Lalu juga untuk isu-isu Pak Jokowi sendiri, Pak Jokowi diberitakan oleh isu kalau Pak Jokowi itu isu-isu Pak Jokowi sendiri, beliau memiliki isu-isu seperti contohnya bahwa beliau akan mengundurkan diri dari masa jabatannya, lalu juga isu bahwa beliau adalah antek asing. Namun isu-isu tersebut juga sudah digugat oleh Pak Jokowi bahwa itu adalah berita palsu. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.